kalian sehat selalu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk agar diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Sudah siapkah kalian mengikuti pembelajaran kali ini? Wah, terlihat semua sudah siap ya. Nah, biar makin semangat, kita tetap fokus dulu yuk. Ibu pimpin ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Tepuk fokus. Ku lihat, ku dengar, perhatikan, fokus. Oke, udah makin semangat semua nih anak-anak. Kalau begitu, yuk kita mulai pembelajaran kali ini. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya dulu nih, apakah dari kalian sudah ada yang mengetahui kita akan belajar apa kali ini? Wah, ada yang jawab benar nih, ada yang jawab dongeng. Jadi benar, kali ini kita akan mempelajari kembali mengenai dongeng. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan dulu beberapa tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, melalui dongeng yang ditampilkan pada media audio visual, siswa dapat menelaah pesan moral dalam dongeng dengan baik. Lalu selanjutnya, melalui diskusi kelompok, siswa dapat memaparkan hasil diskusi mengenai pesan moral dalam dongeng dengan benar. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita kan sudah membahas tentang pengertian dongeng, macam-macam dongeng, dan beberapa contoh dari dongeng. Kali ini kita akan mendengarkan kembali dongeng yang berjudul Birdie, si burung kecil yang takut terbang. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan dongengnya. Kalian simak baik-baik ya di proyektor. Nanti setelah itu akan dibentuk kelompok untuk mendiskusikan pesan moral yang ada dalam dongeng yang ditampilkan di mana tadi? Proyektor. Oke, disimak baik-baik ya. Baik, sudah menyimak semua ya dongengnya? Oke, bagus. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing dan membahas mengenai pesan moral dalam dongeng yang berjudul apa tadi? Birdie, si burung kecil yang takut terbang. Nah, Ibu beri waktu 20 menit cukup ya? Oke, baik, Ibu tunggu selama 20 menit kalian berdiskusi terlebih dahulu. Nanti Ibu akan mendampingi kembali. Oke, semangat berdiskusinya. Halo, sudah selesai semua diskusinya? Wah, mantap. Nah, selanjutnya Ibu minta satu kelompok untuk maju ke depan dan memaparkan hasil diskusinya. Kelompok yang mana aja boleh, yang penting sudah siap. Wah, udah ada yang siap nih. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 4. Nah, selama kelompok 4 memaparkan hasilnya, kelompok lain diharapkan mendengarkan. Setelah itu, kalian boleh menanggapi atau memberikan pertanyaan ke kelompok 4. Bisa ya seperti itu? Oke. Kepada kelompok 4 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Wah, bagus sekali ya pemaparan hasil diskusi dari kelompok 4. Tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 4. Baik, selanjutnya dari teman-teman kelompok lain, yaitu dari kelompok 1, 2, 3, 5 atau kelompok 6, boleh nih langsung menyampaikan
kelompok 2. Oke, untuk perwakilan kelompok 2 dipersilakan agar menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah menyampaikan tanggapan dan pertanyaannya. Selanjutnya untuk kelompok 4 boleh kembali ke tempat semula. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan perbaikan. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok 4 beserta tanggapan dan pertanyaannya, kita bisa tahu nih hasil kerja kita ada yang kurang atau tidak, terus ada yang salah atau tidak. Nah, sekarang Ibu beri lagi waktu 10 menit untuk kalian memperbaiki hasil diskusi kelompok kalian agar hasilnya lebih maksimal lagi. Bisa ya 10 menit? Oke, Ibu tunggu 10 menit ya. Semangat untuk diskusi yang kedua. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai diskusinya? Baik, selanjutnya kita akan kembali memaparkan hasil yang sudah diperbaiki. Sebelumnya kan hanya satu kelompok. Nah, sekarang Ibu minta 3 kelompok yang maju. Yang pertama dari kelompok 4, lalu yang kedua Ibu yang pilih ya. Dari kelompok 1 deh. Bisa? Oke, selanjutnya yang ketiga itu dari kelompok 5 ya. Oke, karena sudah siap semua, kita mulai dulu dari kelompok 4, dilanjut kelompok 1 dan kelompok 5. Dipersilakan untuk maju ke depan. Wah, ternyata hasil diskusi kedua setelah diperbaiki lebih bagus ya. Tepuk tangan dulu yuk untuk kita semua. Nah, selanjutnya giliran Ibu yang menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Jadi, pesan moral yang kita dapatkan dari dongeng berjudul Birdie si burung kecil yang takut terbang adalah yang pertama, kita tidak boleh takut akan sesuatu yang kita hadapi dalam hidup kita. Karena hal tersebut bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita agar kita semakin berkembang. Lalu yang kedua, sebagai seorang teman, kita harus saling tolong-menolong, saling mendukung, juga saling menasihati teman-teman kita yang sedang berada dalam masalah. Nah, untuk pesan moral yang kedua ini jarang disadari nih oleh anak-anak ibu. Jadi, pesan moral itu tidak berpaku dengan satu tokoh atau satu pemeran utama saja ya anak-anak. Bisa juga diambil dari sudut pandang lain. Contohnya tadi Birdie mempunyai teman bernama Bona dan Rongrong yang saling tolong menolong pada situasi tersebut. Itu juga dapat dijadikan sebagai pesan moral ya. Seperti itu, oke? Diingat-ingat ya. Oke, alhamdulillah anak-anak telah selesai pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian ya. Karena tadi kita sudah memulai dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih untuk anak-anak ibu yang hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga sehat selalu. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam diri ibu. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.